Mulai ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Winda dan juga Ibu Niken. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan di TK Bintang Kecil. Baik. eh, Nah, untuk anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Rafifah Hairunisa, lalu ada Nadia Putri Agustin, ada Fiska Rafifah, dan ada saya sendiri, Zahra Maulida Fatima. Kepada Rafifah, dipersilakan. All the trust I know inside of me. Oke, selanjutnya juga ada yang pertama harus mengenal dulu. Kemarin tuh kita observasi di Taman Kanak-Kanak Bintang kecil, yaitu bertepatan di komplek PTB Blok M nomor 1 RT 15 RW 8 Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan jumlah gurunya itu ada 3 orang guru, dan juga jumlah kelasnya itu ada dari kelompok A yaitu sekitar 4 murid dan kelompok B itu 11 murid. Nah, selanjutnya ada hasil dari wawancara. Kami nggak cuma observasi, kami juga mewawancarai kepala sekolah. Itu udah termasuk gurunya. Jadi di dalam wawancara itu guru yang kami wawancarai bernama Ibu Andre, fotonya ada di sebelah kanan, yang telah mengajar sejak tahun 2002 dan mulai menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2010. Nah, beliau memiliki latar belakang pendidikan dari Insida dan telah lama berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Dalam wawancara juga, Ibu Andre ini menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan jasmani di TK Bintang Kecil ini rutin dilakukan setiap hari Rabu. Nah, kegiatan biasanya diawali dengan ice breaking, terus juga selama 2 hingga 3 lagu untuk membantu anak-anak menjadi lebih tenang dan juga tertib. Mengingat juga kedatangan mereka yang beragam, jadi itu sambil menunggu juga yang lain untuk ikut serta gitu. Jadi datang langsung ikut serta. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan senam inti menggunakan lagu wajib dari Kementerian, lagu Indonesia, Anak Indonesia Hebat. Kemudian senam bebas sesuai pilihan guru atau anak, dan selanjutnya kegiatan jasmani tidak selalu dilakukan di dalam sekolah. Terkadang dilakukan di lapangan atau anak diajak berkeliling komplek. Bahkan di TK itu juga anak-anak bermain drum band sebagai bahan promosi sekolah. Nah, beliau juga menambahkan bahwa kegiatan jasmani tidak hanya terbatas pada senam, tapi juga anak-anak melakukan aktivitas motorik kasar lainnya seperti melompati karpet motorik atau bermain bola saat menjelang kegiatan porseni. Terus selanjutnya juga perencanaan pembelajaran tidak dibuat secara baku, jadi RPPH-nya itu dikembangkan secara fleksibel sesuai ide guru pada hari itu, agar guru dapat berkembang dan tidak terpaku pada format tertentu. Juga durasi kegiatan jasmani biasanya sekitar 30 menit. Selanjutnya, untuk kegiatan motorik halus, anak-anak banyak melakukan aktivitas menempel, menggunting kolase, atau kegiatan yang banyak disesuaikan dengan momen tertentu. Misalnya membuat karya seni, kemarin tuh bertepatan dengan Hari Ayah, terus juga anak-anak membuat kartu ucapan untuk Hari Ayah. Nah, anak-anak juga memiliki waktu bebas di pagi hari, seperti di sana tuh ada perosotan, terus juga ada sepeda yang bisa digunakan, sama panjat-panjatan itu ada di taman komplek sebagai sarana menyalurkan energi sebelum kegiatan utama dimulai. Terkadang juga sekolah mengadakan kegiatan di luar ruangan seperti berkunjung ke Air Petra. Nah, kemarin itu di hari Rabu, Ibu Andre sendiri bilang kalau misalnya em, tiap hari Rabu itu full untuk kegiatan anak di luar. Jadi dan juga seni. Jadi kalau misal paginya mereka untuk senam gitu, terus selanjutnya mereka bisa melakukan permainan. Terus juga
berkunjung ke Air Petra ini jadi tiga guru itu bolak-balik untuk menjemput anaknya sampai ke Air Petra dan sebaliknya kayak gitu. Jadi kegiatannya nggak monoton hanya di sekolah saja. Terus yang menjadi tambahan kalau misalnya RPPH-nya itu ditunjukin juga yang ada di sebelah kanan, itu dia sudah cetakan jadi dan itu tuh beli langsung ada TKA dan TKB-nya. Oh, dua guru lagi. Yang satu itu masih sekitar usia 20 tahunan, lulusan dari prodi se- pendidikan bahasa Prancis, dan satunya lagi sudah mengajar lebih dari 20 tahun di TK. Nah, dalam hal media pembelajaran, Ibu Andre menyampaikan bahwa sekolah jarang menggunakan bahan bekas, namun tetap menyediakan media yang diperlukan meskipun dengan anggaran terbatas. Selanjutnya, media motorik halus biasanya berupa lembar kerja, alat mewarnai, dan sesekali kegiatan cooking class, seperti membuat bola-bola kentang atau puding. Selama kegiatan memasak, anak-anak itu bekerja dalam kelompok. Terus juga menggunakan sarung tangan, lalu mengikuti instruksi tahap demi tahap. Beliau menyebutkan bahwa cat air atau akrilik belum digunakan karena kegiatan anak belum, jadi anak ini belum tenang gitu saat belajar, jadi masih masih suka berantakan kemana-mana. Clay juga pernah digunakan, namun uh, bukan membuat sesuatu yang bebas gitu, tapi sudah ditentukan kayak misalnya bikin s- apa Snow White seperti itu yang uh, udah ada bentukannya, jadi anak tinggalnya misalnya dari bawah itu bulatan besar, selanjutnya sedang, terus kecil, terus bikin mata, terus hidung seperti itu. Terus juga hasil karya anak umumnya dibawa pulang karena sebagian besar anak ingin membawa hasilnya. Di mana kegiatan art and craft di TK Bintang Kecil ini bisa dilakukan secara individual, bukan berkelompok, kecuali kayak cooking class yang kayak gitu, itu untuk sensori itu bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, beberapa media sensori seperti bola-bola halus atau kancing hanya digunakan untuk kelas playgroup, bukan TKB. Jadi di sini tadi ada untuk drum band buat promosi sekolah dan biasanya mengundang dari guru luar. Terus juga di dalam kelas tuh ada balok-balok. eh, jadi ada kayu, terus juga ada yang plastik. Nah ini sensori untuk bermain sensori atau APE yang digunakan. Nah biasanya tuh yang paling sering itu LK di sini yang untuk kolase. Ini waktu kegiatan, jadi anak tuh nggak membuat di satu lembaran, tapi di dalam buku gambar. Jadi dijadiin satu medianya. Kayak Miss ini juga kolasenya juga dijadikan satu di dalam buku gambar. Nah, terus juga ada membatik. Membatik di sini em, umumnya untuk yang lomba aja gitu ternyata. Nah, ini untuk kegiatan di hari itu membuat kolase kartu ucapan ayah. Nah, di dalam proses pembelajaran, asesmen dilakukan per 6 bulan karena jumlah murid yang sedikit membuat guru mudah mengenali perkembangan masing-masing anak. Itu yang dikatakan oleh Ibu Andre. Terus juga ada dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dikumpulkan dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bagian dari penilaian perkembangan. Bila jadi ada sempat ditanya kalau misalnya anak kurang antusias bagaimana, jadi biasanya guru itu akan menemani gitu sampai anak itu siap untuk bergerak. Selanjutnya kita juga menanyakan tantangan utama yang dirasakan guru, tapi biasanya tapi jawaban dari Bu Andre untuk tantangannya itu tidak ada, cuman lebih ke tantangan dari orang tua yang banyak menuntut gitu. Ya, untuk berikutnya ada hasil observasi. Jadi berdasarkan hasil observasi kami kemarin di TK Bintang Kecil, kegiatan jasmaninya itu berlangsung di suasana yang santai dan juga pastinya menyenangkan. Di sana tuh anak-anak tampak apa ya, antusias karena mereka tuh senang untuk ngikutin ice breaking dan juga gerakan senam intinya. Jadi pada saat awal-awal, jadi kegiatan itu diawali dengan pemanasan sederhana untuk mengikuti lagu, kemudian dilanjutkan dengan gerakan inti yang lebih aktif dan juga ditutup dengan pendinginan sebelum pindah ke kegiatan berikutnya. Nah, selain senam, di sana anak-anak juga dapat kesempatan bergerak melalui aktivitas di luar ruangan, kayak anak-anak bisa bebas lari, main prosotan, naik sepeda, terus juga bermain di taman komplek. Jadi anak-anak itu habis senam dibebaskan oleh gurunya untuk ke taman komplek. Jadi kita sama-sama juga sama gurunya, kita sama-sama jalan ke taman komplek. Dan di sini kami juga melihat bahwasanya ada beberapa anak yang mengekspresikan
energinya secara bebas saat baru datang. Jadi pas baru datang mereka tuh kayak senang banget, mereka langsung main sama teman-temannya. Jadi area bermain yang ada di sana, atau kalau misalkan kemarin itu area bermain itu di depan sekolahnya persis, itu jadi ruang utama mereka untuk mengeluarkan energi fisiknya. Tapi kalau untuk kegiatan jasmani ini sudah terstruktur, tapi masih fokusnya tuh pada senam ritmik. Kayak belum banyak menyediakan variasi gerak kayak melompat pola, melempar, menangkap, ada permainan berkelompok atau adanya rintangan motorik. Nah, untuk motorik halus, anak-anak itu lebih sering terlibat dalam kegiatan menggunting, menempel, menggambar, dan juga membuat karya tematik. Jadi meskipun begitu, media yang digunakan tuh masih terbatas, kayak kertas, lem, gunting, dan juga alat-alat mewarnai kayak krayon atau spidol berwarna. Kayak kalau kayak bahan alam atau media sensori lainnya itu masih jarang dimanfaatkan oleh gurunya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya suasananya itu terlihat positif. Guru-guru di sana juga memberikan pendampingannya itu nyaman tanpa memaksa anak, dan juga anak tuh bebas berekspresi sesuai kebutuhan mereka. Cuma aja hasil observasinya kemarin itu menunjukkan bahwasannya kegiatan fisik dan motor itu masih dapat diperkaya gitu, masih bisa ditambahkan, masih bisa dikembangkan dengan adanya variasi permainan gerak lainnya supaya stimulasi stimulasi motorik anak tuh lebih menyeluruh. Karena waktu kita pergi ke taman itu ada satu anak yang nggak mau ikut untuk main manjat-manjat atau bergelantungan karena katanya anak itu pernah jatuh di situ, jadi dia agak trauma untuk bermain. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada kegiatan jasmani yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, di sini kita akan masuk di perencanaan. Jadi berdasarkan tadi transkrip wawancara dan juga hasil observasi kita, jadi kita tuh menemukan bahwasannya perencanaan kegiatan jasmani di TK Bintang Kecil ini masih bersifat spontan gitu. Jadi gurunya belum menyusun RPPH secara tertulis. Jadi kegiatan tuh lebih banyak bergantung pada ide yang muncul pada hari itu. Akibatnya kegiatan jasmani yang umumnya kayak cuma senam di hari Rabu, kalau gurunya kehabisan ide, jadi pembelajaran itu akan dilakukan kembali lagi, masuk lagi ke kelas tanpa kayak kita pergi ke taman. Kan kalau misalkan pas kita kemarin melakukan observasi itu kan kita ada ke taman, tapi kalau misalkan gurunya lagi kehabisan ide, biasanya mereka akan langsung masuk aja ke kelas dilanjutkan dengan pembelajaran seni. Nah, jadi di sini tuh proses perencanaan itu belum terlaksana sesuai dengan prinsip pembelajaran jasmani yang idealnya tuh dirancang secara sistematis, bervariasi, dan juga uh, disusun berdasarkan tahapan perkembangan anak. Jadi nggak adanya dokumen perencanaan yang formal itu juga membuat stimulasi motorik itu jadi kurang terukur gitu. Jadi perkembangan anak tuh sulit dilihat secara objektif dan juga konsisten. Jadi dalam wawancaranya ini Bu Andri itu menjelaskan bahwasannya guru pelaksana ada Bu Ana, sebenarnya beliau itu lulusan PG Pakud, tapi meskipun begitu Bu Ana itu belum menunjukkan kompetensi perencanaan yang optimal. Walaupun sudah lama mengajar, tapi beliau belum uh, menyusun perangkat pembelajaran secara formal gitu. Sebenarnya sekolah punya buku panduan, tapi belum dimanfaatkan sebagai rujukan. Jadi bukunya tuh ini kayak buku big book gitu, itu isinya tuh semuanya udah RPPH, tapi bukan berdasarkan kebutuhan anak-anak di sana gitu. Karena ibunya hanya membeli membeli dari luar sekolah. Jadi secara keseluruhan, meskipun pembelajaran di TK Bintang Kecil itu fleksibel dan juga responsif terhadap kondisi anak-anak, tapi perencanaan kegiatan jasmani itu tetap harus diperkuat. Jadi gurunya tetap harus menyusun RPPH mungkin secara sederhana, terus juga memanfaatkan buku panduan yang tadi sudah ada supaya apa itu menjadi evaluasi dan juga kegiatan yang dilakukan itu lebih konsisten dengan menggunakan media yang lebih bervariasi supaya kegiatan jasmani itu bisa berjalan secara terarah, efektif, dan juga mengikuti standar nasional. Right? Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaan pembelajaran jasmani di TK Bintang Kecil ini cukup teratur meskipun aktivitasnya cenderung sama gitu di tiap minggunya.
Jadi kegiatan ini hanya dilakukan setiap hari Rabu dengan durasi 30 menit. Nah, rangkaian kegiatannya tuh dimulai tadi yang sudah Priska jelaskan, dari ice breaking sebagai pemanasan, terus dilanjutkan dengan senam inti menggunakan lagu senam Indonesia, anak Indonesia hebat, lalu diakhiri dengan adanya pendinginan. Nah, jadi untuk strukturnya itu sudah menunjukkan bahwasannya di sini guru sudah mengikuti tahapan dasar dari senam irama. Tapi pada saat pelaksanaan itu terlihat bahwasannya persiapan kegiatan itu masih terbatas. Kayak lagu senamnya itu belum diunduh, jadi masih pakai di YouTube dan juga masih banyak iklan-iklannya. Dan juga guru-guru di sana tuh belum hafal gitu akan gerakannya. Jadi guru di sana pada hari itu meminta satu anak murid untuk maju ke depan. Jadi di atas speakernya itu ada handphone. Handphone itu juga handphone yang kecil, bukan yang besar gitu. Jadi anak-anak dan juga guru yang ada di depan itu melihat uh, handphonenya, lalu kita senam bersama-sama. Mereka tuh kayak sebagai instruktur gitu. Jadi kondisi seperti itu menunjukkan bahwasanya perencanaannya itu udah ada tapi belum dilakukan secara matang. Lalu juga kegiatan si Jasmani ini masih berfokus pada senam ritmik aja, belum mencakup variasi kayak keterampilan motoriknya kayak lokomotor, gerakan non lokomotor dan juga gerakan manipulatif. Ya, permainan gerak atau si eksplorasi motorik lainnya, ya meskipun ada tambahan aktivitas kayak jalan keliling kompleks dan juga bermain bebas kayak bergelantungan dan juga memanjat, tapi kegiatan itu belum dirancang sebagai latihan motorik yang terarah. Jadi untuk secara keseluruhan, sebenarnya pelaksanaan kegiatan jasmani di TK Bintang Kecil itu sudah mengikuti struktur dasar senam dengan baik, tapi masih perlu diperkaya dengan berbagai aktivitas variasinya yang lebih beragam, terencana, dan juga menstimulasi seluruh aspek motorik anak secara optimal. Menambahkan sedikit, guru juga terlibat gitu di dalam senam inti gitu. Cuman em, tidak mencontohkan, maksudnya mencontohkan dengan baik gitu, terkomando. Jadi kayak misalnya anak yang ini kan melihatnya dari handphone gitu. Jadi gerakannya tuh dia sesuai gitu. Misalnya dari handphone dia ke kanan, berarti anaknya itu juga ke kanan gitu. Tapi guru tuh kadang ke kiri, jadi anak yang di belakangnya itu yang ngikutin yang lain itu tuh bingung ke kanan atau ke kiri, jadi itu yang di tahap pelaksanaan. Terus di pemanasan juga itu yang diputarkan atau itu tidak menggunakan lagu apa ya. Tapi anak-anak tuh udah hafal gitu loh, jadi itu yang menguntungkan. Jadi dua anak itu bergantian, yang pertama untuk pembukaan, yang kedua buat untuk senam inti sampai pendinginan. Nah, ini ada video di mana anak yang mencontohkan, terus ini handnya Kurai mimpiku dengan semangat baru. nah ini handphonenya sekecil ini, anak yang jadi contoh itu melihatnya ke sini. Nah, ini yang saya bilang itu gerakannya, aduh sorry. Kurai mimpiku dengan semangat baru. Nah, itu gerakannya yang anaknya itu ke kiri, sedangkan gurunya itu ke kanan. Itu yang bikin anak yang ngikutin juga bingung. Nah, untuk olahraga ini mereka pakai tepuk tangan, tahu yang depannya ini hafal gitu. Jadi anak-anak yang di belakang juga bisa mengikuti dengan baik. Oke, selanjutnya ada peran guru. Jadi peran guru dalam pembelajaran jasmani di TK Bintang saat ini sebenarnya lebih banyak berfokus pada pendampingan anak selama kegiatan berlangsung. Jadi guru sudah memberikan contoh gerakan senam dan responsif ketika anak-anak tuh kurang antusias. Namun peran guru sebagai perancang dan juga pengembang pembelajaran yang sistematis itu belum terlihat secara maksimal, secara optimal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Priska gitu, dengan adanya uh, video anak mereka ke kiri lalu gurunya ke kanan itu kan akan membingungkan. Jadi guru sebenarnya perlu menerapkan teknik mirroring gitu, mencontohkan gerakan secara tepat dan juga konsisten dengan posisi yang berhadapan. Nah, sehingga anak-anak itu akan lebih mengenal arah kanan atau kiri itu lebih jelas. Jadi teknik seperti itu penting dalam pembelajaran
gerak karena itu akan membantu memahami koordinasi tubuhnya tuh secara mudah. Selain itu juga guru perlu mengembangkan strategi diferensiasi, terutama untuk anak-anak yang masih membutuhkan stimulasi motorik tambahan dan juga melakukan pencatatan perkembangan motorik secara rutin. Jadi hal ini tuh penting untuk memastikan evaluasi yang berkelanjutan gitu di setiap kebutuhan anak. Jadi kan secara idealnya peran guru dalam pendidikan jasmani ini mencakup perencanaan yang struktur, pelaksanaan yang adaptif, dan juga evaluasi perkembangan yang sistematis sesuai dengan prinsip hakikat motorik anak. Uh, jadi dengan demikian, guru tuh nggak cuma berperan sebagai pendamping di lapangan aja, tapi juga sebagai perancang pembelajaran yang memastikan kalau si stimulasi motorik yang diberikan itu secara bertahap, aman, dan juga sesuai dengan kesiapan anak. Nah, di sini untuk capaian motorik kasar, untuk motorik kasarnya, jadi perkembangan motorik anak di TK bintang kecil itu berkembang melalui berbagai aktivitas yang diberikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi meskipun peningkatannya itu belum merata pada semua jenis keterampilan gerak, jadi untuk di motorik kasar anak-anak itu mendapat cukup banyak kesempatan gerak melalui tadi senam rutin, ice breaking, terus juga berjalan keliling kompleks serta bermain bebas kayak memanjat, bergelantungan dengan satu tangan, dua tangan, berlari, bermain sepeda, terus juga melompat dan menggunakan perosotan. Tapi aktivitas-aktivitas tersebut itu membantu um, melatih keseimbangan, keberanian, kekuatan, dan juga kelincahan anak. Tapi dari observasi yang kita lakukan, yang terlihat itu masih jarang kegiatan secara khusus gitu yang dirancang oleh guru untuk melatih keterampilan motorik tertentu gitu. Terus kayak melompat mengikuti pola, melempar, menangkap atau juga permainan gerak terarah lainnya. Padahal kayak jenis kegiatan ini tuh penting banget untuk menguatkan koordinasi antara tubuh dan juga memberikan stimulasi motorik yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu, kalau misalnya motorik ini dibagi menjadi dua, ada motorik kasar yaitu gross motor dan motorik halus yaitu fine motor. Nah, analisis di sini dari sumber Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 2024, panduan capaian pembelajaran fase fondasi, bahwa di mana pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri itu termasuk nih di dalam capaian pembelajaran fase fondasi. Nah, selanjutnya. Selanjutnya di sini temuan lapangannya itu ada yang pertama ada koordinasi dan ritme. Di sini menurut sumber yaitu dari Vygotsky dalam buku The Psychology of the Child yaitu anak mampu mengikuti ritme lagu untuk gerakan sederhana hingga gerakan aktif karena dari perkembangannya di usia 4 sampai 5 4 sampai 6 tahun ini anak bisa mengikuti ritme lagu untuk gerakan sederhana hingga gerakan aktif di mana koordinasi mata, tangan dan tubuh itu sudah berjalan sesuai dengan tahap proporsional. Piaget anak mampu mengintegrasikan gerakan dengan lingkungannya. Lalu juga di sini ada ekspresi dan energi bebas, yaitu anak nih bebas berlari, bermain perosotan, naik sepeda, dan menjelajah area taman saat baru datang di pagi hari. Lalu aktivitas yang spontan itu memfasilitasi pengeluaran energi mereka dan memperkuat otot serta keseimbangan. Selaras juga dengan teori Vygotsky di mana bahwa lingkungan sosial dan area bermain mendorong eksplorasi motorik melalui interaksi bebas. Di sini gurunya juga tidak membatasi anak nih harus kayak gimananya, tetapi uh, guru eh guru lebih memberikan ruang gitu untuk anak bermain dengan bebas di taman tersebut. Next. Selanjutnya masuk kegiatan art and craft di TK Bintang Kecil Duren Sawit. Nadia dipersilakan. Selanjutnya di sini ada perencanaan kegiatan art and craft. Uh,
perencanaan kegiatan art and craft di TK Bintang Kecil ini kurang lebih sama kegiatan jasmani yang sudah seperti Zahra jelaskan, bahwa kegiatan art and craft di TK Bintang Kecil itu dirancang dengan spontan tanpa RPPH tertulis. Jadi di sini tuh guru menyesuaikan kegiatan dengan kreativitas pribadi, tema mingguan dan momen khusus seperti Hari Ayah. Kayak pada saat waktu itu kami melakukan kegiatan observasi, kebetulan hari itu Hari Ayah, jadi anak-anak itu diminta untuk membuat art and craft itu berupa surat untuk Hari Ayah. Nah, cara ini sesuai dengan prinsip capaian pembelajaran fase fondasi serta pedoman STEM seni yang menekankan pembelajaran seni sebagai proses yang fleksibel, berpusat pada eksplorasi dan relevan dengan kehidupan anak. Pemilihan kegiatan membuat kartu Hari Ayah juga mendukung ekspresi diri anak dan keterikatan dengan pengalaman nyata. Secara keseluruhan, perencanaan spontan ini mendukung karakteristik pembelajaran seni di PAUD yang fokus pada proses, kebebasan berekspresi, dan pengalaman bermakna. Namun, agar lebih selaras dengan kurikulum nasional, diperlukan RPP sederhana yang tetap fleksibel, evaluasi rutin, serta variasi media untuk memperkuat integrasi seni dan STEM secara lebih komprehensif dan efektif. Next slide. Selanjutnya juga dalam pelaksanaan kegiatan art and craft di TK Bintang Kecil ini dilakukan secara individual dengan bentuk dua dimensi. Anak membuat kartu ucapan Hari Ayah menggunakan lembar kerja berisi pola jari, mata, kumis, dan dasi dengan ada contoh di sebelah sini gitu. Eh, Selanjutnya juga prosesnya itu bersifat step by step, seperti mewarnai, menggunting, lalu menempel. Terus juga media yang digunakan itu ada krayon, pensil warna, gunting, lem, dan kertas. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan dasar dari seni dua dimensi, di mana teknik yang dipakai sesuai dengan two-dimensional art, yaitu cutting dan pasting. Namun, gunting yang digunakan ini bukan gunting khusus anak, jadi gunting yang biasa gitu. Dan sebagian anak masih kesulitan menggunting karena keterampilan ini muncul setelah tahap coret-coret, coret-mencoret, dan juga merobek. Dimana sesuai dengan teorinya Rodah Kellogg. Dan juga selain itu anak ini di usia 5 sampai 6 tahun sebagian masih berada pada tahap skematik menurut Lowenfeld sehingga belum mampu menulis ucapan panjang secara mandiri. Jadi dalam pelaksanaannya itu mereka akan menggunting, tapi di awal itu tidak ada contoh gitu. Guru cuma bilang kita akan membuat kartu ucapan ya. Jadi nanti kalian mewarnai terus menggunting lalu melem sesuai yang ada di sana. Tapi tidak dicontohkan lebih lanjut seperti apa. Nah, jadi kebanyakan anak tuh ada yang menggunting sampai ininya terputus gitu. Jadi itu harus guru solatipin lagi gitu. Terus juga di tahap yang tadi ada anak-anak tuh menuliskan selamat Hari Ayah gitu. Tapi anak-anak di situ masih ada perkembangan yang belum bisa menulis hari tersebut gitu, nggak bisa mengeja dan lain-lain. Jadi harus dieja terlebih dahulu, terus bentuknya seperti apa gitu. Jadi beneran mencontoh aja dari papan tulis yang ada. Jadi seharusnya di situ pun sesuai yang mungkin uh, minggu ini kita pelajari gitu, bahwa ada sensory system. Jadi anak-anak harus belajar dulu gimana cara dia merobek kertas dan lain-lain, baru masuk ke tahap untuk menggunting. Karena menggunting juga ada koordinasi mata. Dipersilakan Uh, Nadia. Namun, walaupun di kegiatan dalam melaksanakan art and craft, dalam membuat surat hari ayah itu banyak kekurangan, seperti anak belum bisa menggunting dengan rapi, ataupun anak tidak bisa menulis kata-kata selamat hari ayah dengan benar.
Namunnya kegiatan ini tuh tetap memberi kesempatan eksplorasi warna dan bentuk serta tentunya mendukung perkembangan motorik halus, kontrol garis dan koordinasi mata dan tangan. Nah, penggunaan lembar kerja dengan pola dasar juga sesuai teori konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget, yang dimana itu menekankan dengan kebutuhan contoh visual dan pendampingan. Namun karena hanya satu guru yang mengelola seluruh proses, pembelajaran itu menjadi terpusat dan memerlukan perhatian individual yang cukup besar. Next. Oke, selanjutnya ada peran guru dalam pelaksanaan art and craft di TK Bintang Kecil. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Seperti tadi, ketika melaksanakan art and craft, membuat surat untuk hari ayah, di sini tuh guru menyiapkan lembar kerja, habis itu ada krayon, pensil warna, gunting, lem dan kertas. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa anak usia dini itu membutuhkan media yang aman, sederhana, dan mudah digunakan. Sehingga dia memberi instruksi langkah demi langkah. Di situ guru menjelaskan urutan kegiatan seperti yang pertama itu anak-anak mewarnai terlebih dahulu pola jarinya. Sesudah itu lalu anak-anak menggunting bagian pola jari lalu menempelnya. Nah, itu tuh instruksi tuh bertahap yang diberikan guru ke anak itu membantu anak memahami proses dan fokus pada tujuan dan mengikuti alur kerja yang tepat. Setelah mendampingi eksplorasi anak. Di sini juga guru tuh memberi arahan dan pertanyaan sederhana untuk membantu anak memahami apa yang mereka lakukan. Kayak misalnya ada beberapa anak itu yang kesulitan dalam menggunting ataupun menulis ucapan selamat hari ayah, situ guru langsung membantu anak untuk dapat menulis selamat hari ayah dengan benar ataupun menggunting jari agar tidak terputus. Setidaknya memberi bantuan individual saat dibutuhkan. Ketika ada anak yang kesulitan menggunting atau mewarnai, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini tuh guru memberikan dukungan sesuai kemampuan masing-masing. Penyesuaian itu sejalan dengan prinsip bahwa teknik dua dimensi itu seperti cutting dan pasting itu memerlukan koordinasi motorik. Yang terakhir ada memfasilitasi proses, bukan memperbaiki hasil karya. Walaupun di sini tuh guru membantu anak dalam membantu dalam menggunting ataupun menulis kata selamat hari ayah, itu guru membantu bagian yang diperlukan tanpa mengubah hasil karya anak itu sendiri. Jadi pendekatan itu sesuai sama materi two dimensional art, di mana yang menekankan bahwa guru itu mendukung kemandirian dan pengalaman kreatif anak. Nah, ini juga ditemukan kayak tahap temuan lapangan dari motorik halus. Jadi kita ngelihat kegiatan art and craft di TK Bintang kecil itu mendukung perkembangan motorik halus. Yang ini kegiatan membuat kartu hari ayah di hari saat kita observasi. Terus selanjutnya ada kegiatan mewarnai menggunakan krayon atau pensil warna. Itu saat kita wawancara kita meminta kayak ada nggak Bu untuk hasil karya anak gitu. Nah, ini ada 3 hasil karya anak, yang satu itu mewarnai, yang satu itu menempel kolase dengan origami. Terus yang ini tuh kegiatan membatik dengan pola, tapi cuman untuk lomba. Disayangkan ini cuman hanya 3 anak gitu yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi anak-anak yang lain tidak merasakan gimana cara membatik dengan pola. Selanjutnya, karena kita pada saat wawancara meminta portofolio anak gitu ya, jadi Ibu Andreas dengan senang hati untuk memberikan gitu hasil-hasil kegiatan art and craft di TK tersebut. Nah, yang di sini ada menggambar simetris. Nah, di sini ada garis tengah pada gambar baju itu menggaris dan mewarnai simetris. Jadi mereka mereka tahu nih kalau misalnya baju ini punya dua sisi yang garis lurus, kalau misalnya sebelah kanan dan kiri tuh sama. Selanjutnya ada kegiatan kolase gambar, itu mereka menempel, menggunting lalu menempel. Selanjutnya ada menjiplak kreatif. Nah, di sini mirip-mirip seperti yang pengalaman kita di kelas, yaitu mereka menjiplak tangan, mereka menjiplak lalu mewarnai atau menghias gitu, menghias si tangan tersebut.
Nah, lalu di kegiatan yang lain, Bu Andri juga bercerita kalau misalnya minggu lalu mereka baru aja buat cooking class bola ubi. Jadi anak bawa kentang satu-satu dari rumah. Nanti guru-guru yang ada di sekolah akan membantu merebus kentang tersebut gitu. Jadi seru banget kayak anak nih disuruh bawa kentang, terus mereka bisa ngebejek-ngebejek sendiri. Jadi kayak banyak gitu kegiatan yang pasti mereka senang banget karena mereka bisa nge-explore kentang itu langsung. Nah, selanjutnya, di sini Bu Andre juga bercerita kalau misalnya anak nih bisa loh membatik menggunakan pewarna makanan. Nah, kalau tadi itu yang di membatik pola itu hanya untuk lomba, ternyata pas kita tanya lagi, Bu Andre ternyata pernah memberikan kegiatan membatik juga, tapi lewat warna makanan, pewarna makanan. Nah, selanjutnya ada kegiatan membuat sarapan roti. Di sini di foto terlihat anak nih sedang ngolesin mentega gitu di roti itu. Lalu nanti mereka ngasih mesis juga, terus nanti sarapan bersama. Nah, di sini juga tadi yang udah di mention di awal kalau misalnya ada nih kegiatan untuk playgroup kalau nggak salah ya. Ini tuh loose part gitu, di mana pada usia yang anak-anak masih 2 sampai 3 tahunan itu masih bermain loose part kayak gitu. Next. Nah, di sini analisis observasi dari berbagai kegiatan tersebut, yaitu ada kontrol manipulasi di mana anak nih terlihat terlibat aktif dalam menggunting, menempel, menggambar yang mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Terus juga ada kegiatan meremas, memasak, mendukung tahap proporsional Piaget melalui eksplorasi sensorik dan pembentukan skema motorik. Selanjutnya ada ekspresi kreatif, penggunaan media yang beragam memungkinkan anak bereksplorasi. Ekspresi kreatif, kegiatan yang ada mampu membangun kemampuan representasi visual dan kontrol yang penting untuk memasuki jenjang dasar. Nah, sebenarnya yang unik banget di sini karena Ibu Andre ini tidak apa ya dengan baku menuliskan RPPH, justru kegiatan yang dilihat itu malah lebih banyak gitu. Jadi lebih banyak kegiatan dan lebih kreatif. Nah, itu sih yang bikin kok bisa ibunya nggak bikin RPPH dengan rinci, tetapi kegiatan art and craft atau motorik kasar atau halusnya itu bisa bervariasi kayak gitu. Next, boleh. Menambahkan juga yang tadi RPPH secara spontan itu di awal tuh ada video mereka lagi mandi hujan ya, iya nggak sih Raf? Di identitas sekolah. Iya, bener banget. Nah, nah itu juga salah satu bentuk kegiatan yang menarik juga gitu, kayak dari spontan tersebut bisa jadi pembelajaran juga. Selanjutnya ada manfaat kegiatan art and craft bagi anak. Yang pertama itu mendukung motorik halus melalui aktivitas seni dua dimensi. Kayak tadi itu kan anak membuat surat hari ayah ya menggunakan lembar kerja. Nah itu tuh terdapat kegiatan mewarnai, menggunting dan menempel. Hal itu dapat melatih koordinasi mata, tangan dan presisi jari anak. Nah pada pembuatan kartu ucapan hari ayah itu juga anak itu berlatih mewarnai pola seperti pola jari ataupun pola kumis. Lalu menggunting bentuk jari, menggunting bentuk kumis, menggunting bentuk pita, dan menggunting bentuk mata, lalu juga menempelkan bagian-bagian pola-pola tersebut. Selanjutnya ada aktivitas manipulatif yang menguatkan otot jari. Nah, ini tuh terdapat menggunting. Menggunting kan itu perlu otot-otot jari harus kuat, karena kalau nggak kuat itu anak tidak bisa menggunting. Seperti yang tadi Friska jelaskan juga bahwa ada beberapa anak itu yang kesulitan dalam menggunting. Nah itu bisa jadi karena otot-otot anak itu belum kuat. Namun di TK Bintang Kecil ini juga udah ada beberapa anak yang sudah bisa menggunting dengan baik. Selanjutnya menempel juga dapat memperkuat otot kecil. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rafifa bahwa selain kegiatan membuat surat hari ayah dalam wawancara terhadap Bu Andre juga
ada kegiatan cooking class, itu membuat bola-bola kentang. Itu juga meningkatkan kekuatan jari dan kontrol gerakan sesuai dengan konsep dasar jasmani K13. Selanjutnya ada kontrol dan manipulasi dalam kegiatan seni. Situ anak menunjukkan koordinasi mata dan tangan serta kontrol gerak saat menggambar dan menggunting. Selanjutnya kalau di bagian cooking class itu ada eksplorasi adonan, itu mendukung pembentukan skema motorik menurut Piaget. Selanjutnya pengembangan ekspresi kreatif di mana media seperti kertas, lem, gunting, dan alat warna itu dapat memberi ruang eksplorasi bagi anak. Nah, guru tuh memberi scaffolding menurut Vygotsky, sehingga anak itu membangun representasi visual dan kesiapan untuk menulis. Saja ada latihan presisi pada teknik two-dimensional art, mewarnai melatih tekanan dan ketelitian, menggunting pola, menguatkan otot jari, serta menempel bagian kecil itu meningkatkan koordinasi visual spasial. Dan yang terakhir itu mengembangkan pemahaman visual simbolik, di mana seni dua dimensi itu membantu anak memahami bentuk, ukuran, dan posisi. Menyusun bagian menjadi gambar utuh, melatih komposisi, berpikir simbolik, serta kemandirian untuk mengikuti langkah-langkah. Baik, sudah di penghujung. Jadi kesimpulan dari observasi kami itu adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di TK Bintang Kecil Duren Sawit, dapat disimpulkan bahwa stimulasi perkembangan motorik kasar dan motorik halus telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan jasmani, yaitu di bermain bebas, serta aktivitas art and craft. Nah, anak juga dapat mendapatkan kesempatan untuk bergerak melalui senam rutin, ice breaking, terus juga permainan di area luar, serta aktivitas spontan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah gitu. Namun demikian, variasi keterampilan motorik yang diberikan masih terbatas dan belum sepenuhnya mencangkup keterampilan lokomotor, non-lokomotor, serta manipulatif sebagaimana direkomendasikan dalam teori pengembangan motorik Galahu. Jadi pada kegiatan art and craft juga anak-anak terlibat dalam aktivitas mewarnai, menggunting, menempel, serta membuat karya tematik yang mendukung perkembangan koordinasi mata dan tangan dan keterampilan manipulatif. Meskipun demikian, penggunaan media masih sangat sederhana dan juga kurang melibatkan bahan sensori serta bahan alam. Nah, peran guru juga dalam pembelajaran menunjukkan pendampingan aktif, tetapi perencanaan pembelajaran belum disusun secara sistematif karena tidak adanya RPPH tertulis gitu. Jadi tidak ada evaluasi yang di hari itu gitu. Jadi teknik teknik demonstrasi seperti mirroring juga belum diterapkan secara optimal sehingga beberapa anak masih mengalami kebingungan dalam membedakan arah gerak. Secara umum, kegiatan pembelajaran berjalan dalam suasana menyenangkan, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Namun, tetap diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan, variasi kegiatan, serta evaluasi pengembangan agar stimulasi motorik kasar dan motorik halus dapat diberikan secara optimal dan terarah. Em, Sebelum ditutup, ada satu video lagi. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.